Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope that you are in a good condition. Bertemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran daring kali ini. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang verb ing, atau biasa kita sebut dalam tenses simple present continuous tense. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai ya, berdoa, mulai. Selesai? Nah, tadi di awal Miss Lia sudah bilang bahwa hari ini kita mau mempelajari tentang verb ing atau simple present continuous tense. Tetapi kalau untuk anak SD biasanya kan kita kesulitan untuk menghafalkan apa itu simple present continuous tense. Nah, akan saya sederhanakan, kita cukup mengingat dengan verb ing. Verb ing artinya adalah kegiatan yang sedang kita lakukan, yaitu semisal kalian sedang belajar. Nah, itu adalah termasuk dalam simple present continuous tense atau verb ing. Selanjutnya, kita akan simak video pembelajaran yang akan menjelaskan tentang lebih lanjutnya mengenai verb ing atau simple present continuous tense. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang namanya simple present continuous tense itu tadi. Tadi seperti yang di awal, Miss Lia sudah bilang bahwa simple present continuous tense itu biasanya untuk menyatakan kejadian yang sedang dilakukan atau verb ing. Kemudian, untuk pengertiannya adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang dilakukan ini mempunyai susunan kalimat sebagai berikut, yaitu ada subject, ada to be, ada verb ing, ada noun, dan juga adverb. Subjek itu apa saja ya? Subjek itu terdiri dari saya, itu I, kamu, you, mereka, they, kami atau kita, we, dia, laki-laki, he, dia untuk perempuan, she, dia untuk kata ganti hewan atau benda, it. Kemudian ada to be. To be itu apa saja? To be itu ada is, am, dan are. Kemudian untuk kind of activity tadi ke depan Miss Lia bilang ada yang namanya verb. Verb itu kata lainnya adalah kata kerja atau aktivitas. Nah, macam-macamnya apa saja? Yaitu seperti aktivitas yang biasanya kalian lakukan. Pertama, bangun tidur itu get up. Yang kedua, mandi, take a bath. Sarapan, have breakfast. Pergi ke sekolah, go to school. Belajar, study. Membaca, read. Menulis, write. Bermain, play. Menonton televisi, watch. Nah, karena tadi ada televisi, kita tambahkan saja television. Tidur, sleep. Kemudian tadi ada juga keterangan adverb of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu yang biasanya digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang dilakukan adalah yang pertama, sekarang, bahasa Inggrisnya now. Saat ini, bahasa Inggrisnya right now. Hari ini, bahasa Inggrisnya today. Cara menyusun kalimat sedang atau cara menyusun simple present continuous tense. Sepertinya susah ya kalau kita harus menghafalkan simple present continuous tense. Kita sebut saja verb ing. Yang pertama ada subject, ada to be, ada verb ing, dan juga ada adverb atau noun. Nah, subject tadi masih ingat ya? Ada I, you, they, we, he, she, it ya. Kalau susah kalian menghafalkan ayu dewi, he, she, it. Kemudian ditambahkan dengan to be. Ingat to be-nya harus sendiri-sendiri. Kalau I, to be-nya am. You, they, dan we, to be-nya are. He, she, it, to be-nya is. Kemudian ditambah dengan verb ing. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang verb atau kata kerja atau kegiatan. Kita tinggal tambahkan ing di belakangnya.
Kalau study maka berubah menjadi studying. Maka berubah menjadi eating. Go berubah menjadi going. Kemudian untuk keterangannya bisa keterangan kata benda, bisa juga keterangan waktu. Nah, di sini bisa juga menggunakan keterangan tempat. Untuk English yaitu bahasa Inggris. Kemudian ada noun. Ada noun itu contohnya adalah noodle. Kemudian ada go to school, pergi ke sekolah. Contohnya di sini adalah saya sedang makan nasi di ruang tamu. I am eating rice in the dining room. Yang kedua, mereka sedang bermain sepak bola di lapangan. They are playing football in the field. Yang ketiga, Dika sedang membaca sebuah buku di perpustakaan. Dika is reading a book at the library. Begitulah kira-kira penjelasannya. Mana siswa-siswa semuanya? Sudah paham belum kira-kira tentang simple present continuous tense atau verb ing? Intinya, simple present continuous tense itu terdiri dari subject, to be, verb ing, dan juga object. Subject itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada I, you, they, we, he, she, dan it. Dan to be itu ada is, am, dan are. Ingat, to be-nya jangan sampai tertukar. I, to be-nya harus am. You, they, we, to be-nya harus are. He, she, it, to be-nya harus is. Kemudian, untuk menyatakan sedang sendiri, verb atau kata kerja cukup kita tambahkan menggunakan ing. Yang tadinya belajar study, maka berubah menjadi studying. Maka kalau kita rangkai, saya sedang belajar bahasa Inggris, I am studying English. Bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Ingat bahwa bahasa Inggris itu butuh kebiasaan selayaknya bahasa yang lainnya. Maka ketika kalian sedang menonton televisi, kalian bisa mempraktekkan dengan saya sedang menonton televisi. I am watching television. Kemudian ketika kalian sedang makan, saya sedang makan mie. I am eating noodle, dan lain sebagainya. Kira-kira sudah bisa dipahami ya? Bagaimana? Sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga ingat selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.